Pak Eko punya absen ini, absen yang langsung masuk gitu ya, siapa yang join langsung bisa. Tapi ada juga saya memerlukan absen yang ini Mas Mbak, yang WA-nya barusan itu. Setiap ada pelajaran silahkan buka deskripsi tes ini kan. Ini di deskripsi kan ada absen kehadiran kan, dan ini kan silakan pakai ini aja, ya kan? Kan tak masukkan ke deskripsi sehingga setiap ada pelajaran Pak Eko makailah ini, ya kan, kehadirannya. Kemudian tolong ini diisi ya Mas Mbak. Ini untuk ke sekolahan. Kalau untuk yang pegangan Pak Eko yang ini yang sedang online sekarang. Ini yang sedang online, siapa saja kelihatan Pak Eko. Sebagai contoh ya, contoh. Ini tak sampaikan 12.6. 12.6 yang lalu yang masuk di Pak Eko itu ini. Sehingga ini yang hari Rabu kalau nggak salah ya, Rabu ya. Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 yang ikut di Pak Eko ini. Yang diikut Pak Eko ini. Maka kelihatan semua. Sehingga nggak bisa ngapusi. Ya, nggak bisa ngapusi. Nah, kemudian yang ini adalah untuk yang keperluan sekolah, maka tolong nanti daftar hadir sehingga kalau naik dan tidak naik ini di sini, ya kan? Kalau Pak Eko hubungannya dengan nilai, yang ini dengan nilai, maka tolong benar-benar dicamkan nanti. Oke. Kemudian yang kedua, masih ada siswa yang belum masuk, namanya Mbak Faza. Faza Salma ini cewek apa cowok ini? Mbak Faza ada? Mas Faza? Faza cewek apa cowok? Faza? Cewek. Cewek. Fajanya mana ini? Belum gabung? Udah, Pak. Udah ya. Oh, ini Faja. Udah masuk. Oh iya, Faja Salma. Oke, Mbak Faja kesulitan masuk ke dalam classroom karena HP-nya gimana nggak tahu itu. Ya, nah ini Mbak Ismi. Ismi mana Ismi? Ismi ada nggak? Nggak ada, Pak. Mbak Nggak ada, Pak. nggak ada ya. Mbak Unila nanti Ismi dikasih tahu ya. Ini harus masuk ke ke apa namanya, ke classroom. Kalau enggak kan berarti tugas-tugasnya nggak ada nanti. Udah dikasih tahu, Pak. Terus gimana ini? Terus katanya tadi iya gitu doang. Mbak Unila kameranya dibuka atau biar kelihatan. Nih, apa namanya, berarti oh ini cahayanya susah sinyal ya. Ya ada yang itu. Oke. Nah, terus kemudian apa namanya? Tolong dikasih tahu lagi nanti, kalau enggak ya berarti tak coret dari daftar kelas saya. Ya kan? Daftar kelas tolong apa namanya, dikasih tahu. Wali kelasnya siapa? Kelas 11-6. Pak Edi Wahyudi, Pak. Oke, nanti tak laporan ke wali kelas. Oke, tak laporan ke wali kelas nanti. Mbak Faza, nanti kalau masih kesulitan pakai ID-nya, silahkan memakai yang Gmail, boleh, nggak ada masalah. Khusus kamu, ya, khusus Mbak Faza, ya kan? Sudah berusaha, nggak bisa, ada cara lain. Kemudian, kenapa kok saya nggak mau yang akun yang lain? Nanti itu harus di-approve, ya kan? Harus di-approve. Kamu mengumpulkan tugas harus di-approve baru muncul nilai kamu dan lain sebagainya. Tapi kalau yang lain, yang @belajar ID itu langsung otomatis. Seperti itu permasalahannya. Oke, kita masuk lagi sekarang. Oke, itu nanti itu adalah masalah administrasi. Sekarang adalah kesetimbangan. Oke, ini kesetimbangan ya. Kita ulang lagi, kemarin masih rada itu ya. Nah, sebelum masuk ke kesetimbangan, Pak Eko akan mempelajari, akan memberikan materi dulu, yaitu tentang kemarin ya, mungkin masih bingung, ya kan? Harusnya sudah enggak sih. Oke, ini masih di materi di rotasi dulu. Di rotasi itu kemarin soalnya cuman ada kayak gini toh. Ini misalkan Bunda Sret, sorry. Oke.
Gini misalkan bola ya. Nah, kok nggak pas, sebentar dulu. Papan tulisnya. Oke, di sini adalah misalkan, mohon maaf miring, ini adalah bola misalkan ya. Bola ini dia akan menggelinding, meluncur. Ini meluncur. Kalau yang ini bola ini akan menggelinding. Berarti di sini ada V, ada omega. Berapakah V-nya? Ini kalau V1 itu sama dengan 0, diem ya. Berapakah V2? Ini berapakah V2? Ini menggelinding. Oke. Gelinding. Menggelinding berarti dia selain meluncur, selain berpindah tempat, dia juga muter-muter dia. Nah, kalau ini muter tok. Nah, ini kemarin kan kalau ini 1, di sini 2, kan, maka akan kita teruskan bahwa EM1 sama dengan EM2 sama dengan, berarti EM itu kan di kelas 10 sama dengan EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2. Oke. Di kelas 10 EK itu sama dengan setengah MV kuadrat. EP sama dengan MGH. Oke. Berapa kecepatan di 1? 0. Maka EK-nya 0. Di sini 0. Kelas 10 dulu ya. Ini 0. Di sini hanya berapa? 0. Hanya 0. Maka di sini EP-nya sama dengan 0. Karena hanya 0 kan? Maka sama dengan EP1 disama dengan EK2 sama dengan MGH1 sama dengan MGH2 atau MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat. M-nya hilang, maka V sama dengan akar 2GH. Ini caranya. Nah, ini 1. Pak, kalau menggelinding gimana? Nah, kemarin kita punya persamaan bahwa kalau ada sebuah benda pindah tok sama sebuah benda yang berpindah dan muter gitu ya, dan dia muter-muter, maka dia ada namanya, ini geraknya translasi yang lurus. Kalau yang muter berarti translasi sekaligus rotasi, ya kan? Translasi sekaligus rotasi. Tak ulang lagi ya. Oke, kemarin ya, kalau S itu sama dengan theta, ya kan? Kalau rotasinya kan, V omega. Kalau A, alfa, ya kan? Kita punya persamaan kan? Nah, di sini theta, omega, alfa. Nah, V itu sama dengan omega R. Maka A sama dengan alfa R, maka S sama dengan theta kali R. Ini adalah gerak translasi, ini gerak rotasi. Oke, harus paham. Translasi, ini rotasi. Oke, kalau translasi, EK-nya berapa, Pak? Setengah MV kuadrat tok. Ya kan? Kalau rotasi, berarti adalah EK, ini translasi, namanya setengah MV kuadrat. Kalau EK rotasi apa? Ya kan, ada lagi. EK rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Ya kan? I omega kuadrat, jadi di sini setengah. Oke. Setengah MV kuadrat, yang satu adalah setengah I omega kuadrat. Di mana I kemarin sudah dijelaskan, yaitu adalah inersia. Ya kan, inersia. Oke. Ini tak ulangan kemarin ya. Nah, kemudian maka yang ini berapa, Pak? Ya sama, yaitu adalah EM1 sama dengan EM2, berarti EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2. Ini 0. Di sini 0. Maka, tapi EK2-nya ini terdiri dari 2 translasi sama rotasi, maka EP1 sama dengan EK trans ditambah EK rot. Nah, EK rotasi. Sehingga sama dengan MGH
sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, kalau ini bola misalkan pejal 2/5 MR kuadrat misalkan ya, I-nya ya. Berarti setengah, ya kan, I omega kuadrat, ya kan, I omega kuadrat. Saya masukkan MGH setengah MV kuadrat plus setengah I-nya 2/5 MR kuadrat. Lah, omeganya tadi berapa? V per R dikuadratkan. Oke, ini semuanya 2 hilang kan ya? Ada M semua ya, dicoret. Oke, maka tinggal GH setengah V kuadrat plus 1/5 V kuadrat. V dengan V, R-nya kan hilang ini. Oke, R-nya hilang. Maka V sama dengan dikalikan, dibagikan gitu ya, ditambahkan. Berarti 10, oke, GH per 7. Oke, berarti antara yang kiri dan yang kanan beda. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Mungkin ada yang mau tanyakan? Dipersilahkan. Oke, kita nggak ada. Maka kalau misalkan Pak, bagaimana rumus cepatnya, ya kan? Oke, kita ajarkan bagaimana rumus cepatnya. Sama sih, sebenarnya ini thread. Kalau dia meluncur tok, oke, dan kalau dia menggelinding, ini, maka V yang ada di sini akar 2GH, akan akar 2GH. Kalau yang sini akar 2GH K plus 1. Kita buktikan ya, kalau I-nya sama dengan 2/5 MR kuadrat, inilah yang disebut dengan K, 2/5. Maka V sama dengan akar 2GH 2/5 plus 1. Berarti menjadi berapa nih? Akar 2GH, 5-nya di bawah ya. Berarti 2 di sini plus 5. 5 naik ke atas 10 kan? Kalikan, maka V sama dengan akar 10 GH per 7. Ini cara yang paling cepat, tanpa memakai yang tadi. Kita buktikan ini. Betul enggak? Coba 10 GH, betul kan? Ini 10 GH, ini juga 10 GH. Seperti itu. Untuk cara cepatnya. Oke, kita bahas kalau ini. Pak, sebuah bola pejal berarti I-nya adalah 2/5 MR kuadrat, misalkan ya, memiliki massa sebesar 10 kilo, jari-jarinya, oke, masanya 10 kg, kemudian jari-jari R-nya 1 meter, berputar pada polosnya dengan kecepatan sudut pi radian per sekon. Tentukan energi kinetik bola. Oke, energi kinetik bola. Sebuah bola pejal memiliki massa, jari-jari bola tersebut berputar pada porosnya. Berputar pada porosnya, muter di sini. Berarti dia ada V-nya enggak? Tidak ada, yang ada adalah rotasi tok, ya kan? Cuma rotasi, tidak mengalami translasi. Maka EK-nya berarti ya EK rotasi, yang besarnya setengah I omega kuadrat, ya kan? Berarti kita masukkan EK rotasi setengah I kuadrat, berarti setengah I-nya ini, ya kan? 2/5 MR kuadrat, V itu kan omega kali R, maka omega sama dengan kan V per R tuh, ya kan? Maka omega itu sama dengan V per R dikuadratkan, biar gini ya. Pak, tapi di situ langsung omega, ya sudah, ini nggak usah, berarti ini nggak usah. Oke, ini nggak usah, karena di sana langsung ada omega kuadrat. Maka ini hilang ya, berarti 1/5 MR kuadrat kali omega, dimasukkan 1/5
kali 10 kali 1 kuadrat dikalikan pi kuadrat, sehingga ketemunya 2 pi kuadrat Joule satuannya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Mbak Ismi sudah gabung, Mbak Ismi? Belum ya? Mbak Ismi. Ismi apa siapa tadi ya? Yang anu ya? Ismi ya, Ismi koma. Belum ya? Oke, kita Ismi. Belum. Ini berarti berapa kali nggak ikut Pak Eko nih? Bermasalah anak ini berarti. Oke. Nanti tak sampaikan ke sekolahan ini. Kurikulum harus tahu. Kamu biar tahu semua ya. Oke, sudah saya sampaikan ke Pak Edi Wahyudi. Nanti biar ditindaklanjuti, terus kalau nggak ada itu berarti saya laporkan ke siswaan. Oke, kita masuk lagi di sini. Oke, biar langsung ditangani Mas Mbak ya. Pak Eko bukan berarti ini enggak. Pokoknya kalau ada masalah langsung tak sampaikan ke wali kelas minimal, kemudian langsung ke kesiswaan sama kurikulum. Biar permasalahan segera terselesaikan. Pak Eko pokoknya nggak mau ada siswa yang tidak ikut kelasnya Pak Eko. Kalau nggak berarti ya sudah berarti dianggap nggak ikut pelajaran gitu aja. Oke, mau keluar atau mau apa dari awal, jangan di akhir. Oke, kita masuk lagi nomor selanjutnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Mbak ini. Kalau yang mau tanya langsung dinyalakan mic-nya aja. Oke, kita nggak ada ya. Sebuah silinder pejal, nah ini kecepatan awal silinder akan menaiki pada ketinggian ini. Ketinggiannya 20 meter per sekon. Oke. Bila energi yang hilang gesekan diabaikan, silinder berbalik arah. Berapa ketinggian I-nya? I-nya sama dengan setengah mr kuadrat. Pak, ini rumusnya gimana? Ya tadi toh, karena ada I-nya berarti akar 2GH per K plus 1. Ya kan? Jadi cara cepat tadi ya. Kalau I-nya sama dengan setengah mr kuadrat, maka K-nya sama dengan setengah. Berarti V akar 2GH setengah plus 1. Ya kan? Berarti menjadi berapa? Berarti akar 2GH, oke. Kalau ini 2, ini 1, di sini 3 kan? Oke, berarti berapa naik ke atas? Berarti, salah nih. Ini 2 ya, sorry. Berarti sama dengan V-nya, akar dari 2 dengan 2 ini kan per 1 kan ya. Naik ke atas jadi kan dikalikan tuh. Berarti 4GH per 3. Kalau yang ditanyakan H, maka ini saya kuadratkan semuanya. Maka menjadi V kuadrat 4GH per 3. V-nya berarti yang dicari ya, yang H-nya yang dicari. V-nya berarti kan 20 kali 20 sama dengan 4 kali 10, ya kan? H yang ditanyakan dibagi 3. Berarti menjadi berapa nih? H, ini 400 kali 3 dibagi 40. Berarti ini ketemu 10, ketemu 30 meter. Jawabannya ini.
Oke, ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Tidak ada. Oke, nomor ini lagi. Contoh lagi ya. Sebuah yoyo masanya 500 gram. Ya, yoyo. Yoyo itu berarti I-nya setengah mr kuadrat. Ya kan? Karena ini silinder pejal. Ya kan? Yoyo itu silinder pejal. Oke. Nah, silinder pejal. Oke. Nah, kemudian berapa percepatan yang dialami benda? Oke, berarti di sini kan ini ada R, di sini ada W, di sini ada F gitu ya. Berarti di sini berapakah besar percepatan yang dialami? Kita punya persamaan kan, tau sama dengan I kali alfa, ya kan? Tau sama dengan F kali L, ya kan? Yang dialami percepatan, berarti alfa A itu kan alfa kali R, kita gitu ya, kita masukkan ya. Berarti karena tau dengan tau, berarti kan F kali L sama dengan I kali alfa, ya kan? L-nya kita ganti R, boleh Pak? Oh boleh, ya kan? R, oke. Maka kita masukkan, maka FR sama dengan setengah MR kuadrat, ya kan? A per R, oke. A per R, oke. Berarti di sini kita hilangkan ya, R-nya juga hilang. Maka 2F sama dengan M kali A. Oke, M kali A. Nah, F itu apa Pak? F itu adalah gini, kita kan punya sumbu X, sumbu Y. Maka kita punya persamaan sigma FY itu sama dengan 0. Ya kan? Berarti F itu sama dengan W. Sama dengan M kali G, berarti berapa M-nya? 500, G-nya berapa? 10. Oke, 500 gram berarti kan setengah kilo, ya kan? Berarti 5 Newton. Berarti 2 kali 5 sama dengan setengah dikalikan A, maka A-nya sama dengan 20 meter per sekon kuadrat. Oke. Oke, kita masuk lagi lah. Sekarang adalah sudah pindah bab. Oke, ini rotasi. Ini adalah yang kesetimbangan benda tegar. Oke, kesetimbangan benda tegar. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu tentang rotasi, Mas Mbak? Tidak ada. Kita masuk lagi ya sekarang. Sebuah benda bermassa, oke, di sini adalah sebelum kita ke benda itu. Nah, di dalam keseimbangan benda tegar nanti kita punya ini ya, bahwa ini satu bab dengan yang kemarin, cuman ini beda sub aja. Nah, ini sigma fx maksudnya apa, Mas Mbak? Contoh keseimbangan apa? Orang sedang mikul, ya kan, pikulan, oke? Pikulan, itu keseimbangan. Kemudian bermain jombat-jombit. Nah, jombat-jombit di TK dulu. Nah, tulisannya kok jelek banget ya. Jombit lah. Kemudian dan lain sebagainya. Misalkan jendela contohnya. Nah, ini contoh. Ini adalah contoh dari keseimbangan benda tegar. Kok sigma fx 0, sigma fy 0, sigma tau 0? Ini maksudnya apa, Pak? Di kelas 10 dulu kalian sudah belajar hukum Newton 1, 2, 3 kan? Oke, Newton 1, Newton 2, ya kan? Hukum Newton 1, hukum 1 Newton, ya kan? Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, ya kan? Nah, hukum 1 Newton tentang apa? Kelembaman. Oke. Hukum 2 Newton apa? Sigma fx sama dengan 0, sigma f sama dengan M kali A. Nah, hukum 3 Newton apa? Yaitu adalah sigma F sama dengan 0. Loh. Berarti di sini kelembaman, aksi reaksi ya kan ini.
F aksi reaksi, kelas 1 dulu, kelas 10, hukum Newton FMA sama hukum 3 Newton sigma F 0. Nah, kemudian bagaimana dengan yang ini? Ini merupakan kelanjutan hukum 3 Newton. Ya kan? Sigma Fx 0, sigma Fy 0, dan sigma tau 0. Berarti kalau sigma tau itu nanti adalah F kali R. Ya kan? Gaya dikalikan lengannya yang kita pelajari kemarin. Ya kan? Gaya dikalikan lengan. Ini adalah lanjutannya. Oke, ini adalah berarti nanti pada sumbu. Nah, ini kok Fx itu apa? Karena ini nanti akan ada pada sumbu X, ya kan? Sumbu Y. Oke. Berarti kalau gaya pada sumbu X ini berlaku ini, gaya pada sumbu Y berlaku ini, kemudian gaya yang rotasi, ya ini yang khusus rotasi nih. Berarti ini translasi, ini rotasi lagi, ya kan? Kalau guna rotasi adalah sigma tau sama dengan 0. Oke, ini contohnya titik berat benda. Titik berat benda contohnya apa? Ini benda. Titiknya mesti di sini namanya Z, ya kan? Z. Kemudian bagaimana benda yang segitiga ya di tengah, tapi ini di bawah ini. Nah ini adalah rumus-rumusnya Mas Mbak. Nah nanti akan saya kasihkan, ya kan? Titik beratnya. Nah ini adalah rumus persamaannya. Kalau bendanya di tengah, berarti ini adalah ini di tengah, ya kan? Persamaannya ini. Oke, ini persamaannya. Nah, benda itu ada 3, yaitu adalah stabil, labil, dan netral. Ini netral. Yang bawah ini keseimbangan netral. Maksudnya netral gimana? Atau indifferent. Oke, indifferent ya. Mengapa benda itu disebut netral? Karena titiknya di tengah dan semuanya sama. Bola contohnya ya, bola. Terus apa? Lingkaran kalau dalam 2 dimensi. Pokoknya banyak benda yang muter-muter, dimuter di kayak apapun, tetapi Z-nya, Z itu pusat bermassa, yaitu adalah dia tetap di tengah, itu namanya netral. Bola itu tidak bisa dijatuhkan, ya kayak gitu, dijatuhkan. Bola tidak bisa ditegakkan. Kenapa? Karena dia keseimbangannya netral, karena Z-nya itu di tengah. Beda dengan gelas. Gelas ini bisa disempar, Pak, bisa, tapi dengan tenaga tertentu, ya kan? Tenaga tertentu, stabil, dia tegak itu stabil. Pak, bagaimana kalau ada benda yang kayak gini? Oke, ini misalkan ya, benda yang kayak gini. Ini misalkan bawahnya. Bendanya ini bagaimana, Pak? Ya disenggol aja jatuh. Nah, ini disebut dengan keseimbangan labil. Berarti ini stabil, labil, netral atau indifferent, ya. Indifferent. Oke, berarti stabil, labil, netral atau indifferent. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah bendanya nanti seperti itu. Oke. Nah, oke, ini adalah beberapa yang nanti kita pelajari. Dan pelajari ini adalah teorinya. Teorinya itu semacam itu tok. Nah, sekarang kita ke soal, ya kan? Silahkan tanya. Kalau nggak tanya, Pak Eko nggak tahu ini. Kamu paham apa enggak? Ya. Oke. Kalau misalkan tadi ada sebuah gaya, oke, kita lihat ini ya, gaya. Oke, ini adalah sebuah gaya. Oke, ini ada sistem gini, W 50 Newton, misalnya digantungi 5 kg. Oke. Di sini berbunyi gini, Mas Mbak, ada sebuah tali dipentang 3 seperti ini, kan? Gaya yang ke bawah, tali yang ke bawah 5 kilo. Pertanyaannya, berapakah tegangan tali 1 dan tegangan tali 2? Oke. Berapakah tegangan tali 1 dengan tali 2? Apabila di sini, nah ini misalkan, ini adalah sumbu XY-nya. Oke. Misalkan sumbu XY-nya. Oke. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini kan, ini adalah saya kasih
Nah, ini seolah-olah ini sumbunya 30, ya kan? Berarti ke sini berapa? 120. Kalau ini misalnya siku-siku 90 derajat. Berarti kalau yang di sini berapa? 60 derajat, ya kan? Berarti keseluruhan berapa? Ini siku-siku kan ya? Berarti siku-siku dengan 60, 90 sama 60 berarti 150 derajat. Oke. Maka persamaannya untuk misalkan dipendang kayak gini ya, maka bagaimana caranya? Yaitu adalah persamaannya adalah T1 per sin sudut di depannya, kalau ini alfa, ini beta, ini gamma, maka T1 per sinus gamma, oke, W per sinus beta, sama dengan T2 per sinus alfa. Oke, berlaku seperti ini. Oke, berarti kalau W ini di depannya adalah sudut beta, terus T1 sudutnya adalah 150, T2 adalah 120. Oke, seperti itu. Itu persamaannya. Oke. Nah, kemudian berapakah sinus? Kita lanjutkan ya. Berarti alfa gamanya 150. Berarti T1 per sinus 150 derajat, W per sinus 90, oke, per T2 per berapa nih? Sinus 120. Oke, sekarang berapakah sinus 150? Silakan ada yang jawab. Sinus 150 berapa? Ayo dong, coba menang wae. Setengah. Setengah, dari mana setengah itu? Kalkulator ya. Dari Ya. 30 derajat. 30 derajat, oke. Sinus 30 derajat kenapa setengah? Ayo, asal ada asal mulanya dong, tidak itu. Gimana, dari mana? Wah, ini matematika nih. Masuk Pak Eko harus belajar matematika nih. Oke, tanggung banget ya. Saya Pak Eko jadi guru matematika ya. Oke, mengapa kok sinus 30 itu setengah? Karena, nah ini ada 3 sudut istimewa nih Mas Mbak. Ya kan, diperhatikan benar. Ini matematika, ini alatnya fisika, alatnya kimia juga. Ya, di sini saya punya sudut 30, sudut 60, sudut 45. Oke. Sudut 30 pasti yang dekatnya dia akar 3 ini 1, 2. Oke. Kalau sini akar 3 ini 1, di sini 2. Kalau 45 ini 2, akar 2 ini 1. Coba dilihat ya. Yang selalu sudut dekat dengan sudut 30 akar 3, yang dekat dengan 30 ini kan 30 nih, ya kan? Ini kan siku-siku nih, ya kan? Ini siku-siku. Maka ini 45. Nah, kenapa setengah? Karena sin theta itu kan sama dengan Y per R. Cos theta itu kan sama dengan berapa? X per R. Tangan theta sama dengan Y per X. Ya, bisa kalikan ini? Masih Pak? Oke, sin theta Y. Y mana Y? Y-nya adalah ini. R-nya ini. Maka sin 30 derajat adalah Y per R. Y-nya berapa? 1. Ini 2. Nah, maka sin 30 itu kenapa kok sama dengan setengah? Karena ini. Oke, caranya gitu. Nah, sekarang cos 30 berapa, Pak? Cos 30 apa? X per R. X-nya berapa? Ini X-nya kan? R-nya 2. Akar 3 per 2. Maka cos 30 adalah setengah akar 3. Gitu caranya. Ya. Cos 60 berapa? Coba kita lihat ya. Cos 60. X kan? Ini X kan? Ini kan X per R cos. X-nya berapa? 1. R-nya berapa? 2. Berarti 1 per 2. Oke, paham ya? Nah, sinus salah lagi. Sinus 45. Oke, sinus 45 berapa? Kan Y per R kan? Y-nya berapa? 1. R-nya akar 2, berarti 1/4 akar 2. Kalau dikalikan akar 2 berarti berapa? Akar 2 per 2.
2. Berarti setengah akar 2. Sama saja setengah akar 2. Tuh, itu caranya ya. Tangan 45 berapa? Nah, tangan 45. Berarti kan Y per X tuh. Ini Y-nya, X-nya ini, ya kan? Y-nya berapa? 1. X-nya berapa? 1. Berarti tangan 45 itu 1. Tangan 60 berapa? Kita boleh, Pak. Boleh, ya boleh. Y per X. Y-nya berapa? Akar 3 per 1. Berarti ya sama dengan akar 3. Beginilah Mas Mbak cara matematikanya. Kamu harus paham ini. Sehingga, oh Pak, sinus 30. Pokoknya setengah ya, udah nggak boleh pokoknya ya kan? Nggak boleh. Nah, nih. Coba dicamkan nanti ya. Sehingga sejak sekarang kalian harus sudah paham sinus kosinus tangen. Oke, tak lanjutkan. Pak, kalau kosinus 150 itu di mana, Pak? Nah, ini kita masuk gini. Oke. Ini X, ini Y. Sudut itu dimulai dari sini. 0 derajat. Ke sini, searah jarum jam ya, 90 derajat. Ini berapa? 180. Ini berapa? 270. Di sini kembali 360 lagi. Oke. Artinya X di sini, kenapa? Artinya ini adalah X-nya 1. Sana, berapa? Y-nya 1. Di sana berapa? X-nya? Kalau ke kiri setelah 0 berapa? Positif atau negatif? Negatif 1. Negatif. Negatif ya. Itu mic-nya dinyalakan aja nggak apa-apa, nggak usah dimatikan nggak apa-apa ya. Yang penting nggak rame. Min 1 ya. Y-nya berapa Y-nya? Min 1 juga toh? Oke. Min 1. X-nya berapa kalau ke bawah? 0, karena di sini kan. Y-nya berapa yang di sini? 0. X-nya berapa di sini? 0. Maka berapakah sinus 0? Berarti kan Y per R kan? R-nya itu selalu 1. R-nya itu selalu 1. Kalau sudut ini. Y-nya berapa? 0. Dibagi 1, 0. Maka sinus 0, 0. Kosinus 0 berapa? X per R. X-nya berapa? 1. R-nya berapa? 1. Maka cos 0 itu 1. Cos 180. Berapa cos 180? Berarti kan X per R kan? X-nya berapa? Min 1. Min 1 per 0. Berarti berapa? Per 1. Berarti min 1. Maka kosinus 180 min 1. Nah, asik kan? Kosinus 270 berapa? Berarti X per R kan? X-nya berapa? 0, Pak. Oke, 0. Ini 1. 0 bagi 1, 0. Oke. Nah, kosinus 150 itu di mana? Berarti kan di sini, sekitar ini. Ini kan ya, di sini. Ini kan 150. Kosinus 150 itu sama saja 30. Ya kan? Karena di sini kan, ini kan 180 derajat tuh. Ini berarti 30, ini 150 itu sama saja 30. Berarti sekarang, nah kita masuk lagi, berarti T1 di sini sama dengan sin 30 derajat. Kenapa? Karena sin 150 itu sama dengan sin 180 min 30. Ya kan? Min 30. Berarti sama saja sin 30. Ini sama saja W per sin 90. Ini sama saja T2 per sin 60. Nah, sekarang baru kita hitung. Berarti T1 per sin 30 berapa tadi? Sin 30 setengah. Oke. Oke. W-nya yang diketahui ya W-nya ya, W-nya 50. Sin 90 berapa? Nah, di sini ketemu. Sin 90 berarti di atas ini kan? Oke. Ini ya. Berarti sin 90 derajat, berarti kan Y per R tuh. Y-nya berapa yang ke atas? 1. R-nya berapa? 1. Maka sin 90 adalah 1. Nah, kita kembali lagi ini 1. T2 per sin 60, setengah akar 3. Nah,
baru ini ketemu berapakah T1 dan T2. Berarti dari mana ini? Dari ini. Ya, T1 per setengah sama dengan 50 per 1. Kan gampang. T1 berarti 25 Newton. Oke. Nah, T2 juga sama. T2 per setengah akar 3 sama dengan 50 per 1. Berarti kan? Berarti ini hilang kan? T2 sama dengan 25 akar 3. Selesai jawabannya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Oke. Yang mengalami kesulitan nanti bisa melalui record yang tak upload ke Google YouTube ya. Kenapa? Karena kalau pakai YouTube, kenapa kok pakai YouTube nggak pakai Classroom? Kalau Classroom filenya berbentuk MPEG itu ada beberapa HP yang nggak bisa. Sehingga kalau YouTube lah bisa. Semoga bulan ini ada bantuan dari pemerintah pulsa. Tapi yang kemarin yang mohon maaf, yang pemegang KIP dan lain sebagainya bisa mengajukan diri itu terlebih dahulu. Dapat 50.000 kalau nggak salah. Sehingga nggak ada alasan, kalau alasan sinyal susah, Pak Eko nggak bisa ngapusi. Tapi kapan sekali-sekali main di bawah tower nggak apa-apa. Ya. Nah, tapi kalau masalah yang lain susah banget. Oke, kita masuk. Oke. Sebuah benda bermasa 4 kilo. Kita masuk lagi aja ya. Nanti yang pokoknya yang bermasalah silakan lihat di YouTube yang dibagikan setelah pelajaran. Lama sih karena harus download sama uploadnya. Oke. Semua benda bermasa 4 kilo. Ini 4 kilo. Kita lihat di sini. Bendanya kalau ini berarti W-nya ke sana, ya kan? T1-nya ke sana, T2-nya ke sana. Oke. Kalau ini 30-nya kan berarti di sini kan. Berarti ini 120. Ya kan? Ini berseberangan 60, berarti di sini 150. Berarti ini 150 derajat, ini 120 derajat, ini 90 derajat. Ya kan? Ini T1, di sini T2. Kita kerjakan. Kalau udah kayak gini, enteng banget. Ini 40 Newton. Kenapa 40 Newton? Karena masanya 4 kilo. Berarti kan W sama dengan M kali G. Berarti 4 kali 10. Oke. Ini W sama dengan M kali G. Berarti 4 kali 10, 40 Newton ya. Maka persamaannya gimana? T1 di depannya 120 ya. Sin 120 sama dengan W per sin 90 derajat. Oke. T2 per sin 150 derajat. Kan di depannya ini. Seret, gitu ya. Oke. Berarti ini nanti bias nanti. Oke. Pokoknya dibagi sudut depannya. Berarti sama saja T1 per sin 60, oke, per W per sin 90, kan, sama ya, T2 per sin 150. Oke, kenapa kok seperti itu? Karena sin 150 sama dengan sin 180, kan, dikurangi 105 apa, sin 30. Oke. Sama aja sin 30. Maka sama saja sin 30 derajat. Oke. Oke, kita masuk lagi ya. Berarti di sini sin 30. Oke, kita masukkan. Sin 60 berapa? Berarti kan sin 60 berapa itu? Nah, ini kita lihat lagi. Nah, sin 60 berarti akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Bukan dihafalkan. Bukan dihafalkan. Fisika matematika bukan hafalan, tetapi harus analisis, ya kan? Harus analisis. Setengah akar 3. Oke, setengah akar 3. Terus W per sin 91. Maka T1 di sini 4, ya kan? 40 ya. Dikalikan setengah akar 3. Berarti menjadi berapa? Menjadi 20 akar 3 Newton. Nah, kemudian yang kedua, T2 per berapa kalau T2 sin 30 setengah.
W-nya 1. Gampang saja. Berarti V2 ini 40 kali setengah. Berarti 20 Newton. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Tidak ada. Oke, ini lagi kesetimbangan benda. Oke, ini baru ya, baru. Sebuah balok bermassa 5 kilo. Balok bermassa 5 kg diletakkan di atas papan kayu yang masanya 10 kg. Oke, papan tersebut pada kaki A dan C. Jika beban dari A 1 meter dan panjang tali. Oke, Mas Mbak, kalau kita gambarkan pertama kali kita harus gambarkan apa? Sketsa gayanya. Oke, ini bendanya baloknya, balok atas. Ditumpu berarti ada gaya normal. Ditumpu itu ada gaya normal. Seperti kaki kamu ditumpu itu ada gaya normal ke atas. Ini namanya NA. Ditumpu juga namanya NC. Kemudian dia punya beban ke bawah. Karena dia punya beban ini kan. Oke, beban ke bawah. Ini adalah ada beban ke bawah yang besarnya WB. Besarnya berapa? Kaki papan balok 5 kilo, berarti W-nya adalah 50 Newton. Kemudian lagi balok punya massa, berarti di sini Z-nya, ya kan, titik beratnya. Berarti dia punya W, yang besarnya 5 kilo, 10 kilo berarti adalah 10 kali 10, sama dengan 100 Newton. Oke. Mohon maaf ini pelajaran yang susah. Karena ini susahnya fisika itu di sini. Oke, susahnya fisika di sini. Oke, dicamkan dulu aja. Langkah pertama adalah tentukan persamaannya cuma satu kok, yaitu adalah tadi sigma fx0, sigma fy0, dan sigma tau 0. Oke. Kita menentukan tau dulu. Ya kan? Sigma tau. Sigma tau sama dengan 0. Nah, letak 0 ini kan sigma fr kan. Nah, 0. Nah, ini ada ketentuannya. Ketentuannya yang pertama adalah titik tumpuannya, ya kan, titik putaran, yaitu adalah yang pertama tidak diketahui dan tidak ditanyakan. Tidak diketahui dan tidak ditanyakan. Oke. Yang kedua, searah jarum jam, F-nya positif. Kalau berlawanan, F-nya negatif. Oke, kita masuk lagi berarti. Ini yang tidak diketahui mana? Pada titik ini A, misalkan di sini B, ini C, di sini D-nya di sini. Karena tadi nggak ada ya titik beratnya. Oke, titik A, B, C, D. Berarti kita letakkan di manakah titik putarannya? Boleh di A, boleh di C. Terserah. Saya A dulu, tak putar serat. Nah, putar. Momen itu mesti putaran, momen. Kan momen itu mesti putaran. Berarti di sini sigma tau A-nya 0. Maka NA dikalikan R-nya 0. WB ini positif atau negatif? Berlawanan jarum jam atau searah dengan ini? Oh, berlawanan ini. Oh, enggak searah ya. Berarti kalau begitu WB dikalikan positif. Dikalikan AB. R-nya AB. Kemudian, oke, kalikan AB. Nanti enggak cukup. Terus W-nya ini dikalikan positif atau negatif, Pak? Positif karena searah ya. Berarti W dikalikan AD. Oke. NC, gaya NC ya, gaya. Ini di berlawanan arah atau searah dengan putaran ini? Berlawanan, berarti NC dikalikan AC sama dengan 0. NC. Ini 0, ya kan? Jelas, karena dikalikan 0 kan. WB-nya berapa? 50. AB-nya berapa tadi? Ini 1. Kalau ketinggian panjangnya 5, berarti yang di sini adalah 2,5. Ya kan? Berarti dikalikan 1, W-nya 100 dikalikan 2,5,
sama dengan NC ke kanan ya, dikalikan 5. 5 dari mana? Ini loh panjang dari A ke C. Oke, berarti kita hitung 50 ditambah 250 sama dengan NC dikalikan 5. Maka NC sama dengan 300 dibagi 5, ya kan? Sama dengan 60 Newton. Sudah selesai? Belum, karena yang ditanyakan A. Gimana caranya? Berarti kita memakai, oke, di sini ya, sigma FY sama dengan 0, yaitu NA plus NC, yang ke atas ya, minus WB min W sama dengan 0. Kita masukkan ya, NA plus 60, WB-nya ke kanan aja ya, 50 plus 100. Berarti NA-nya sama dengan berapa? 150 dikurangi 90. Dikurangi 60 sama dengan 90 Newton. Selesai. Oke. Susah soal ini memang, mohon maaf, benar-benar rada susah nih, harus hati-hati di dalam belajar bab ini ya. Oke. Kita belajar ini lagi ya. Oke. Jika massa diabaikan, nilai momen gaya di titik A berapa? Oke. Momen gaya A. Saya tak kerjakan ini sama ini ya. Sama ini wis. Lainnya nanti PR. Karena waktunya sudah luar biasa panjang. Jika massa diabaikan, maka nilai momen gaya di titik A, ini ya, momen gaya, berarti kan sigma tau sama dengan sigma F dikalikan R. Ini momen gaya di A. Berarti ini diputar ke sana. Artinya momen itu diputar. Berarti sama dengan F1 dikalikan 0, ya kan? F2 positif atau negatif? Sarah ya. Berarti F2 dikalikan 2. Oke. F3 ini searah atau berlawanan? Berlawanan, karena ke atas ya. Berarti sama dengan, berarti min F3 dikalikan 2 ditambah 1, 3. F4-nya positif atau negatif? Oh, searah. Berarti F4 dikalikan berapa nih? Dikalikan 2 ditambah 1 ditambah 3, 6. Oke, berarti menjadi ini 0. F2-nya berapa? Kita masukkan 10 kali 2. Min F3 10 kali 3 plus berarti 10 kali 6. Kita masukkan 20 min 30 plus 60. Berarti menjadi 50 Newton meter. Newton meter ya, satuannya itu. Oke. Ada yang gampang. Oke. Kalau misalkan ini adalah kita kerjakan ya. Nah, kerjakan. Kalau misalkan ini adalah ada sebuah batang, ini adalah titik Z-nya di sini keseimbangannya, ya kan? Sebuah benda Z titik beratnya 10 kilo, berarti di sini Z-nya. Berarti ini W-nya. Ya kan? Ini ada N-nya. Oke, kita gambarkan sketsanya. Oke. Ini adalah NA-nya. Di sini adalah W-nya. Oke. Di sini adalah talinya. Ya kan? Tali. Atau bisa WC-nya ke atas, tapi tali aja dulu. Oke. Pak, gampang nggak Pak ini? Wah, gampangnya pol. Ya kan? Maka beban C berapa? Kalau di sini kita putar, berarti tidak diketahui dan berarti kan di NA kan? Berarti di sini. Berarti sigma tau sama dengan 0. A titiknya, ya kan? Berarti NA dikalikan 0 plus W dikalikan berapa ini? 2, ya kan? Oke.
plus, bukan plus. Kenapa? Karena berlawanan kan T-nya. Min T dikalikan 2 ditambah 3. Ini kan 3, berarti 5. Sama dengan 0. Ini hilang kan? Maka W-nya berapa? 10, berarti di sini kan M kali G toh. Berarti 10 dikalikan 10, sama dengan 100 ya. Berarti 100, W-nya kali 2, T-nya ke kanan kan jadi positif tuh, kali 5. Berarti T-nya sama dengan berapa nih? 200 dibagi 5, sama dengan 40 Newton. Sudah selesai? Belum. Yang ditanyakan beban C. WC itu kan sama dengan T, karena ini kan sama kan? Nah, ya, T-nya kan sama. Oke, W sama T kan sama. Berarti sama dengan 40 Newton. Oke, padahal MC itu kan MC kali G sama dengan 40. Berarti MC sama dengan 40 dibagi G, atau 40 dibagi 10, sama dengan 4 kg. Oke, ketemunya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya satu lagi atau gimana ya? Satu lagi ya. Oke, yang ini nih, satu lagi. Oke. Pada sistem seimbang, setimbangan, benda tegar seperti bawahnya. AB bermatang homogen 80 cm. Berarti di sini ini 80 cm, di sini 60 cm, kan? Darah AC 60 cm. Tegangan tali pada ini berapa? Berarti di sini tegangan tali. Kita gambarkan. Berarti di sini ada W, ya kan? Ini ada ankle, berarti ada N. Oke. Ankle itu berarti ada normal, kedorong ke sini, dorong ke atas ya. NX di sini NY. Dan kalau kita gambarkan di sini gambarnya, oke. Ini adalah ada W, ini T-nya ke sana, oke. T-nya ke sana, kita cerminkan, berarti menjadi, kalau ini theta, kita cerminkan ke sana berarti menjadi T cos theta, di sini T sin theta, di sini harus ada W, oke. Ini ada NA, ini ada, NX, ya kan, NX, ini NY, oke. Harus paham banget Mas Mbak, panjangnya 80, berarti di sini 40 cm, ke sana adalah 80 cm. Oke, kita gambarkan yang beda warna biar enak. Oke, kita, nah, ini ke sini adalah 40 cm, ini ke sana adalah 80 cm. Oke, kita kerjakan. Dari titik manakah dia sigma tau, kan persamaannya sigma tau kan? Sigma tau sama dengan 0. Kalau ini A, ini B, di sini C, misalkan. Oh, ini B. Oke, sini C kan. Oke, ini B beban. Oke. Berarti kan harus ada ABC, di mana dia tidak diketahui dan tanyakan, berarti yang di A, berarti A. Berarti kalau begitu, NX dikalikan 0, NY dikalikan 0, plus ya. W-nya ini berapa? Positif kan? W dikalikan AC. Oke. Terus kemudian WB-nya gimana? WB dikalikan AB. Oke. T-nya ada T sin theta, ada T cos theta. Cos theta itu nggak ada momen. Kenapa? Tidak ada lengannya. R-nya kan nggak ada. Ini kan kesana tak nembus ini. Sehingga T cos theta itu dikalikan 0. Tetapi kalau T sin theta dikalikan AB, berarti plus T karena berlawanan ya, T sin theta dikalikan AB, ya kan? Ini di sini tak ke bawah aja ya, min T sin theta dikalikan AB, T sin theta AB, kemudian plus T cos theta dikalikan 0 sama dengan 0. Maka ini 0 0 gitu ya, kita masuk ya. W-nya itu berapa? W-nya adalah berat batangnya 18. Berarti sini W 18 Newton. Berarti sini 18. AC-nya adalah 0,4 karena cm ya. WB-nya berapa batangnya? W-nya bebannya 30 Newton. Berarti plus 30 dikalikan 0,8. Oke.
min T sin theta sama dengan aja ya, sama dengan T sin theta dikalikan AB dikalikan 0,8. Nah, selesai. Cuman permasalahannya ada sin. Sin tetanya itu berapa? Ya, kita punya sudut kan ini. Ini theta kan. Berarti di sini kan ada gini kan. Ini theta kan. Ini 80, di sini 60. Sin theta itu apa? Di depan dibagi miring. Sipan siring. Sipan dibagi miring. Ini 100 kan. Sisi depan berapa? Dari theta? 60. Sisi miringnya berapa? 100. Ya kan? Berarti 0,6. Tuh caranya gitu Mas ya. Berarti di sini 18 kali 0,4 berapa? Langsung aja ya. Berarti di sini, Pak, kalau misalkan ini tak kalikan, ini kan 0,4, 0,8, 0,8, ini tak coret boleh Pak? Boleh. Ini ketemu 2, ini ketemu 2. Ya kan? Berarti sini 18 plus 60, ya kan? Plus T, sin theta berapa tadi? 0,6 kali 2, ya kan? Berarti T itu sama dengan 78 dibagi 1,2 Newton. Ketemunya itu. Ini ketemunya berapa? Oke. Seperti itu Mas Mbak. Mohon maaf, benar-benar dicamkan karena pelajaran saat ini memang babnya bab yang luar biasa susahnya. Ya, babnya yang luar biasa. Maka harus sering bolak-balik membaca. Harus sering dibolak-balik dibaca. Seperti itu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Aska Dani? Aska Dani ada? Ada. Oke, diisi nanti absennya ya Mas. Iya Pak. Ali Rukyat? Ali Rukyat? Ali Rukyat? Nggak datang? Halo, Ya. ada Pak. Oh, udah, oke. Dini Sustiani? Ya, ada Pak. Ada ya. Alhamdulillah. Mbak Ismi kelas 10-nya gimana Mbak Ismi itu? Sama Pak, kayak gini. Kayak gini, nggak pernah ikut gitu. Rumahnya mana Mbak Unila? Cirampok. Wah, si Rampok, mantap. Padahal si Rampok bisa masuk SMA luar biasa ya harusnya. Karena kan zonasi harusnya nggak masuk dia. Berarti ada unsur nilai bagus harusnya. Kok nggak mau memanfaatkan. Oke, terima kasih. Nanti silakan ditunggu hasilnya ini akan saya share. Sehat-sehat semua. Saya berhenti merekamnya.